Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Burhanuddin Mujtaba. Teman-teman sekalian, kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang teks foto untuk berita dan press release. Jadi ini ditujukan untuk kebutuhan ketika bagaimana sih kita mau membuat teks foto untuk berita, ya, foto berita tentunya, atau juga foto press release. Sebelumnya mari kita pahami dulu ya, yang ngebahas tentang teks foto ini ada di beberapa teori yang menyangkut soal foto jurnalistik. Jadi ada editor foto dulu ya, majalah Life, majalah yang sudah tidak ada ya, sudah tidak terbit. Ini Wilson Hicks mengatakan foto jurnalistik itu adalah kombinasi dari kata dan gambar yang menghasilkan suatu kesatuan komunikasi saat ada kesamaan antara latar belakang pendidikan dan sosial pembacanya. Ada juga yang kata Profesor Clifton Adam, jadi sama sih dengan yang Wilson Hicks tadi. Profesor Clifton Adam juga mengatakan fotojurnalistik itu paduan kata, words and pictures. Jadi paduan gambar dan tulisan ya. Jadi kalau tidak ada teksnya itu bukan dianggap sebagai fotojurnalistik. Dan di dalam fotojurnalistik itu karena ada paduan gambar dan teks, berarti berlangsung dua komunikasi sekaligus. Ada yang namanya komunikasi nonverbal, ada yang sekaligus juga komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal itu apa? Mungkin Anda masih ingat, komunikasi nonverbal itu sebenarnya segala rupa lah, segala rupa. Orang sebut simbol, orang sebut segala rupa yang tidak dalam bentuk tulisan maupun lisan. Itu komunikasi nonverbal ya. Kalau komunikasi verbal itu adalah komunikasi melalui lisan dan tulisan. Nah, komunikasi verbalnya di dalam fotojurnalistik itu adalah teksnya dalam bentuk 5W1H. Komunikasi verbalnya adalah kata-kata yang mengungkapkan cerita dari sebuah peristiwa. Komunikasi nonverbalnya apa? Foto itu sendiri. Mungkin di situ ada warna, ada senyum orang, ada pakaian, ada rambu. Nah, ini yang disebut komunikasi nonverbal. Jadi fotojurnalistik itu perpaduan itu, jadi komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Asal tahu saja teman-teman sekalian, waktu media cetak masih berjaya ya, judul dan keterangan foto itu termasuk yang paling banyak dibaca pembaca koran. Jadi judul dan keterangan foto. Jadi orang itu kalau ngelihat koran itu ngelihat judulnya dulu. Kalau menarik, dia teruskan ke beritanya. Kalau enggak ya sudah dilewat. Dan yang kedua adalah keterangan foto, teks foto. Jadi orang lebih suka membaca teks foto dibanding membaca berita. Jadi teks foto itu hanya dikalahkan oleh judul berita dan berita utama. Jadi orang kalau beli koran, lihat judul berita, kemudian ngebaca berita utama, dan kemudian membaca teks foto. Ini kata Eddie Hasby ya, pewarta foto Kompas. Jadi teks foto ini sangat diminati di era masa berjayanya media cetak. Sebuah foto jurnalistik yang baik tidak hanya sebatas pembahasan visual atau foto belaka. Jadi teks foto yang kuat ya. Teks foto yang kuat ini yang seperti apa? Yang kuat berdasarkan fakta dan data akan memberikan nilai lebih secara lengkap sebuah informasi
yang akan diberikan kepada pembaca. Jadi teks foto ini juga harus basisnya adalah fakta dan data, bukan opini ya, bukan suka-suka fotografernya. Karena itu, kualitas penulisan teks foto sama pentingnya dengan merekam foto itu sendiri. Penulisan teks foto itu ada kaidahnya. Dia harus akurat. Akurat itu berarti kalau dia menyebutkan jumlah, jumlahnya harus akurat. Menyebutkan nama, namanya harus akurat. Jadi tidak harus benar-benar tepat gitu ya. Kemudian jelas. Jelas ini artinya tidak membingungkan. Apa yang ada di foto, jadi begitu membaca teks foto, bukan malah menjadi tambah bingung orang, tetapi tambah jelas. Kemudian lengkap. Lengkap ini yang tadi disebut 5W1H tadi. Jadi tidak bisa teks foto dianggap lengkap kalau dia tidak memenuhi unsur 5W1H tadi. Kemudian juga teks foto itu kaidahnya mudah dibaca. Ya, mudah dibaca artinya kalimat-kalimat yang digunakan bisa dimengerti oleh pembaca. Kemudian yang terakhir itu informatif. Jadi teks foto ini menambah informasi di luar foto yang ada. Jadi menambah informasi ya. Jadi sifatnya informatif. Nah, bila penulisan teks foto itu tidak mengikuti kaidah yang akurat, jelas, lengkap, mudah dibaca dan informatif, tunggulah tanggal kehancurannya. Kerangka teks foto. Jadi kerangka teks foto itu kalau kita buat kerangka ada sekitar 4 ya, yang ini digunakan secara luas, terutama yang berpedoman pada kantor berita antara ya, antara foto. Jadi itu pertama dari kerangka teks foto itu ada yang namanya headline. Headline ini judul foto. Foto itu harus dikasih judul. Kemudian baru ada caption. Yang kita sebut caption itu sebenarnya sebagian dari teks foto. Caption itu apa? Caption itu adalah teks yang menerangkan isi foto. Yang menerangkan itu yang berkaidah 5W plus 1H. Teks foto juga ada yang disebutnya byline. Byline ini pemotret. Jadi kalau saya yang memotret, kemudian mengirim foto itu ke kantor berita antara, nama saya harus ada di teks foto tersebut. Namanya berarti pemotretnya itu namanya Burhanuddin Mujtaba. Nah, di foto antara juga malah sampai secara detail ada yang disebut kredit. Karena foto jurnalistik itu adalah foto yang dikeluarkan oleh media massa ya. Jadi kalau fotonya tidak dikeluarkan media massa itu bukan foto jurnalistik. Nah, ini media massanya apa? Kredit ini adalah media massa yang menerbitkan atau yang mengeluarkan foto itu. Jadi pemegang hak siar atau penerbitan yang menyiarkan foto jurnalistik tersebut. Mari kita lihat lebih lengkapnya di slide berikutnya. Jadi headline ini adalah judul pendek di atas kata-kata yang menerangkan isi foto. Judul foto sebaiknya jangan terlalu panjang ya, jadi nanti jadi teks sendiri. Caption, nah caption ini kalimat atau kata-kata yang menjelaskan isi atau keterangan yang ada di dalam foto. Berkaidahnya biasa itu ya, 5W1H, sama juga seperti penulisan berita. Nah, caption ini kenapa ada caption? Karena tidak semua elemen di dalam visual foto dapat menjelaskan secara informatif. Kalau kita foto di satu tempat, di foto itu kan tidak ketahuan ada lokasinya. Kemudian misalnya kapan foto itu dibuat, siapa di dalam foto tersebut. Nah, elemen-elemen ini yang perlu dijelaskan. Kalau umpamanya selalu ada lokasi, foto berarti harus difoto di bawah papan nama ya, biar ketahuan gitu nih orang fotonya di Kabupaten Serang,
sebelum difoto berarti objek fotonya harus dekat-dekat papan nama biar ketahuan. Tapi itu kan nggak mungkin. Kemudian kapan dibuatnya? Ini juga harus jelas biar tahu foto itu kapan diambil. Nah, karena sebagian besar foto itu kan tidak memotret kalender. Kalau pengen ada kapan foto itu dibuat, tidak memungkinkan kita untuk setiap memotret harus nempel kalender ya di situ. Kemudian juga siapa di dalam foto tersebut. Mungkin bagi fotografer objek ini dikenal, tapi belum tentu ini dikenal oleh orang yang melihat foto. Makanya siapa itu harus dianggap semua yang melihat foto itu tidak kenal dengan orang yang kita foto. Nah, maka penjelasan secara rinci dan detail ditulis dalam keterangan foto itu. Dan foto ini dibuat dengan kalimat aktif. Kalimat aktif itu contohnya begini. Biasanya itu waktu dulu ya kita belajar ada kalimat aktif, kalimat pasif. Kalimat aktif itu bola ditendang Budi. Nah, itu kalimat pasif. Kalimat aktif itu Budi menendang bola. Jadi dibuat dengan kalimat aktif sederhana. Budi menendang bola. Itu kalimat aktif. Kalau bola ditendang Budi, itu kalimat pasif. Jadi harus menggunakan kalimat aktif. Orang tersebut sedang apa begitu ya. Sedang mencangkul, bukan sawah sedang dicangkul petani. Itu kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu petani sedang mencangkul sawah. Kemudian ada yang namanya byline. Ini berkaitan dengan copyright. Saat ini memang fotografer itu sangat menjadi disepelekan. Copyrightnya menjadi sering karena era digital menganggap kalau sudah disebar di media berarti boleh orang semua memuat foto tersebut. Harusnya ketika memuat nama si fotografer ini harus melekat. Nah, kalau media-media yang punya reputasi biasanya dia akan selalu menempatkan nama fotografer dalam setiap foto. Misalnya ada di Kompas ada namanya Agus Susanto. Ada Tempo, ada Adri Irianto. Atau Foto Antara misalnya Burhanuddin. Nah, nama-nama wartawan foto atau pencipta foto ini wajib untuk dituliskan sebagai suatu penghargaan kepada fotografer. Nah, yang menghargai ini adalah biasanya koran-koran yang juga berharga ya. Semakin koran tidak menghargai fotografernya, semakin tidak menghargai wartawannya, berarti koran itu juga harganya semakin rendah ya. Namun ada juga kok ini koran hebat tapi tidak mencantumkan nama fotografernya. Nah, itu sering juga ada fotografer yang namanya menolak untuk disebutkan karena misalnya melindungi keselamatan fotografer, misalnya untuk foto-foto transaksi narkoba, misalnya kasus-kasus kejahatan. Nah, kalau nama fotografernya masuk, ini dikhawatirkan si fotografernya nanti diincer deh ya. Jadi ini biasanya kalau dia tidak disebut itu atas permintaan fotografernya itu boleh. Ini kemudian nama struktur yang berikutnya itu ada namanya kredit. Ini berkaitan dengan pemegang hak siar. Jadi foto jurnalistik itu umumnya harusnya selalu keluar dari media. Jadi kita sebagai perorangan itu tidak memungkinkan menyebut hasil foto kita adalah sebagai foto jurnalistik kalau kita tidak bekerja di media. Nah, kredit ini juga sebagai garansi ya bahwa foto ini betul digaransi oleh media ini. Hak siar merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyiarkan foto berita tersebut ke publik. Maka di dalam sebuah media cetak, biasanya dulu ya waktu media cetak atau sekarang pun masih akan digunakan, terlihat atau terbaca di bawah foto ada yang saya warnai merah-merah ini, ada Kompas, ada Tempo, ada Foto Antara, itu namanya
kredit. Jadi siapa pemegang hak siar? Nah, penting di sini bahwa pemegang hak siar juga sama-sama menggaransi bahwa foto ini benar loh, bahwa gambar ini bukan hoax. Jadi artinya ada dua konfirmasi ya, bahwa betul dia foto ini adalah fotonya Agus Susanto dan betul sudah diperiksa ini dari Kompas. Jadi lebih terpercaya, sepertinya begitu. Nah, aturan penulisan kredit semacam ini masih sering rancu dan sering disalahartikan. Aturan di dalam setiap media atau kebijakan untuk tidak menulis kredit tergantung pada media itu sendiri. Ada yang tidak menuliskannya dengan kebijakan foto tersebut karya atau pemilik foto bukan staf dari media tersebut. Jadi gara-gara misalnya kita mengirim foto ke lembaga berita A gitu. Kitanya sebenarnya tidak bekerja di situ. Nah, itu biasanya tidak disebut sama media bahwa itu bukan saya itu bukan pekerja dari media itu, makanya kreditnya nggak ditulis. Namun foto-foto yang berasal dari sebuah sumber berita, baik dari online, agensi foto, majalah, foto-foto pemberian secara gratis dan narasumber lainnya, secara etika sebaiknya memang harus ditulis lengkap. Jadi harus tetap aja ditulis harusnya sih gitu. Jadi dia ikut bertanggung jawab. Kalau lembaga A, kantor berita A, ya harus ditulis. Jadi tidak, artinya si lembaga ini juga tidak bisa lepas tangan kalau misalnya terjadi bahwa pemalsuan, bahwa foto itu tidak benar. Mereka punya tanggung jawab juga. Nah, ini slide berikutnya ini adalah syarat teks foto. Saya berpedoman ke LKBN Antara ya. Jadi LKBN Antara memberikan syarat sebagai berikut. Jadi teks foto itu harus dibuat minimal 2 kalimat. Ini untuk foto single ya. Kalimat pertama menjelaskan gambar, kalimat kedua dan seterusnya menjelaskan data yang dimiliki. Kemudian mengandung unsur 5W plus 1H ya, yang sudah sering kita dengar itu. Dibuat dengan kalimat aktif sederhana, diawali dengan keterangan tempat foto disiarkan, lalu tanggal penyiaran dan judul, serta diakhiri dengan tahun foto disiarkan. Ini syarat teks foto LKBN Antara untuk diketahui saja. Judul, tidak semua teks foto diberi judul, jadi tidak setiap foto ada judulnya. Foto-foto bersifat ilustrasi atau untuk mendukung atau memperkuat nilai sebuah tulisan, artikel, tidak membutuhkan headline atau judul foto. Juga foto-foto yang bersifat portrait. Ada foto biasanya untuk menjelaskan siapa begitu. Ada fotonya seperti foto pas foto, itu tidak perlu pakai judul yang seperti itu. Yang perlu diperhatikan, penulisan keterangan foto itu apa? Jangan sok tahu. Jadi, ketika kita menulis foto, harus menghindari asumsi atau interpretasi. Jangan mengasumsikan pikiran orang dalam foto itu atau mencoba menginterpretasikan perasaan dari ekspresinya. Berikan saja fakta-fakta dan serahkan kepada pembaca untuk memutuskan sendiri situasi yang ia lihat. Mengasumsikan seperti apa? Misalnya seorang pejabat sedang bersedih karena tidak jadi dinaikkan jabatannya. Nah, ini asumsi. Jadi membaca pikiran si pejabat tersebut ini tidak boleh. Kemudian penggambaran. Harus menghindari penggambaran foto seperti cantik, dramatik, mengerikan atau lain sebagainya. Tapi cenderung sekarang karena membutuhkan clickbait, orang justru menggunakan salah kaprah ini. Pejabat cantik, Satpol PP cantik, Satpam ganteng. Seharusnya itu tidak boleh di dalam teks foto. Hindari mendeskripsikan kejadian seharusnya muncul dalam foto tapi tidak ada. Jika kejadian itu tidak terbukti di dalam foto, apa yang Anda ceritakan ke pembaca tetap saja tidak terjadi. Jadi ini juga tidak boleh. Misalnya begini, memotret sungai.
sungainya tidak banjir. Tapi di teks foto, sungai ini tidak bisa dilalui oleh para penyeberang pada saat musim hujan tiba. Tapi di gambar itu sungainya tidak meluap. Nah, kalau mau menceritakan sungai itu meluap, harusnya Anda memotret pada musim hujan, pada saat meluap. Jangan menceritakan yang tidak ada. Nah, yang balik lagi, yang menghindari penggambaran foto seperti cantik, hati-hati. Barangkali cantik buat kita belum tentu cantik bagi yang melihat foto. Jangan-jangan pergaulan kita sangat sempit, makanya ada laki-laki yang sedikit ganteng aja dianggap ganteng begitu. Jadi hati-hati. Jangan sok tahu lagi. Harus yakin kata-kata yang digunakan menggambarkan apa yang ada di foto. Bila foto menunjukkan 2 orang atau lebih, penulis teks foto harus menghitung dan mengidentifikasi orang tampak dalam foto. Kemudian mencocokkan jumlahnya, jenis kelamin, dan identitas orang tersebut dengan teks keterangan yang dibuat. Nah, ini perhatian khusus ini juga perlu dilakukan terutama agar orang yang sudah dipotong gambarnya, di crop ya, dari foto asli, tidak lagi disertakan. Jadi misalnya kita motret 10 orang, yang kita ambil 5. Nah, masih disebut tuh sesudah di crop disebut 10 orang. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian yang lainnya juga ejaan. Selalu cek ejaan. Penulisan teks foto harus mengecek ejaan nama-nama orang di dalam foto ya. Apalagi bila foto itu berkait dengan suatu tulisan, agar tidak terjadi perbedaan penulisan. Jadi biasanya ada foto yang melengkapi satu berita. Nanti nama yang di berita siapa, nama yang di foto siapa. Jadi nggak nyambung. Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung pakai golok. Nah, bila ragu ini bener nggak sih? Namanya bener enggak sih? Lokasinya bener enggak sih? Sudah kita pulang ke rumah misalnya. Kita jangan sungkan-sungkan untuk menelepon, untuk ngechat sumber yang di foto itu bener enggak ini? Nyari informasi bener enggak apa yang kita foto itu benar, namanya, tempatnya. Jadi kalau melakukan kesalahan, pengorbanan kita yang capek-capek datang ke tempat menjadi sia-sia. Karena dianggap begitu salah tulisannya, itu dianggap kita nggak kredibel. Ini ada foto yang terbaru dari Antara Foto ya, pertemuan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat. Ini judul yang versi terbarunya seperti ini, tulisan di Antara Foto ya. Judulnya panjang ya, padahal di sebelum-sebelumnya judul foto itu hanya tidak boleh lebih dari 3 kata. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presiden Joko Widodo kanan. Itu harus disebutkan. Meskipun kalau kita pikir ngapain juga sih orang. Emang ada yang ngelihat foto ini yang nggak ngerti Joko Widodo gitu kan, presiden. Tapi ini harus, barangkali ada orang luar negeri yang mengutip foto ini, yang mengambil foto ini menjadi berita, yang mereka belum familiar dengan fotonya Presiden Republik Indonesia. Jadi tetap harus ditulis, Presiden Joko Widodo kanan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sela rangkaian kegiatan KTT. Satu kalimat ini sudah cukup. Kalau kita kirim berita sebelum-sebelumnya, kalimatnya harus 2. Misalnya disambung, dalam pembicaraan pertemuan bilateral tersebut, Presiden Joko Widodo mengharapkan atau seperti apa di kalimat kedua. Tapi ini sekarang kelihatannya foto Antara hanya cukup membuat satu kalimat utama yang menceritakan gambar yang ada di foto itu sendiri. Jadi headline-nya itu pertemuan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat. Punya Presiden Joko Widodo buatnya melakukan pertemuan di mana di Nusa Dua Bali, kapan, Senin ya. Kemudian why,
pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Byline-nya siapa? Akbar Nugroho Gumai. Editornya siapa? WSJ, singkatan, nama orang yang memutuskan bahwa foto ini layak siar. Kalau di Antara begitu. Jadi ada saringannya ketat sekali. Jadi sudah kata fotografernya udah cocok, masih disaring lagi sama editor foto. Nah, ini juga ada foto Antara yang versi sebelumnya. Ini ada teksnya itu nama tempat dulu, tanggal, judul foto, 3 kata, baru ada caption dan kalimat kedua. Ini yang versi dulu ya. Cuma menurut saya ini lebih lengkap ya, lebih lengkap. Bahkan ada tempatnya, ada tanggalnya, ada judulnya. Nah, kalau keterangan tempat, jadi foto Antara itu dulu sebelumnya diawali harus dengan keterangan tempat. Serang, tanggal disiarkan. Kenapa tanggal disiarkan harus ada? Karena belum tentu foto ini disiarkan pada hari yang sama. Bisa saja foto minggu lalu baru disiarkan hari ini, misalnya, itu mungkin terjadi. Headline-nya Pilkada Kota Serang. Caption-nya itu sejumlah petugas menghitung perolehan suara Watt. Where-nya di Desa Pipitan, when-nya hari Sabtu, why merupakan pemilihan pertama di Indonesia yang meloloskan calon independen. Pilkada pertama setelah bentuknya Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Ada kreditnya, si foto ini disiarkan oleh kantor berita Antara. Byline-nya Burhanuddin Mujtaba, editornya Ama. Tahun disiarkannya 2008. Ini juga sama nih, 2008 juga ada judulnya Pawai Obor. Sejumlah orang mengikuti pawai obor menyambut tahun baru Hijriah di Desa Pipitan. Tahun Hijriah diyakini kaum muslim sebagai awal penanggalan. Meskipun demikian, masih jarang diperingati dengan meriah layaknya pada penanggalan Masehi maupun Imlek. Nah, ini ada Serang, headline-nya pawai obor. Punya sejumlah orang. Kalau banyak begini nggak usah dihitung, 100, 1000. Sudah aja langsung sejumlah orang. Watt-nya itu pawai obor, where-nya itu di Desa Pipitan, when-nya itu Kamis 10 Januari, why-nya itu tahun Hijriah diyakini, how-nya masih jarang. Kreditnya foto Antara, byline-nya Burhanuddin Mujtaba, editornya Ama. Tahun disiarkannya 2008. Nah, ini ada yang menarik. Nah, ini ada yang menarik. Di foto ini bisa lolos disiarkan di Antara, padahal fotonya hanya tukang buah ya. Jadi foto, saya pernah dengar foto yang baik itu adalah foto yang simple. Jadi hanya foto tukang buah lagi mendorong gerobak. Kenapa foto ini dimuat? Menurut saya, bagi saya ini satu hal yang menarik. Ini berkait dengan teksnya. Jadi kalau gambaran di fotonya saja seorang pedagang sedang mendorong gerobak berisi buah-buahan di Kota Serang, Provinsi Banten. Kalau teks ini selesai di sini, mungkin ini tidak menarik bagi editor foto untuk meloloskannya. Tetapi dengan kalimat kedua, konsumsi buah-buahan nasional saat ini hanya mencapai 40,06 kg per kapita per tahun di Indonesia itu ya. Bandingkan dengan Jepang 120 kg, Amerika 75 kg, dan rekomendasi FAO 65 kg. Jadi kemungkinan foto ini dimuat karena justru dari teks keduanya. Konsumsi buah. Bukan dari konten fotonya semata. Keterangan tempat, Serang. Tanggal disiarkan, headline, pedagang, what, mendorong, where, kapan, when, why, who, begitu ya, cukup mudah sekali. Nah, ini juga pemuda anti korupsi katanya. Ini Menpora Andi Malarangeng menjadi keynote speaker. Headline-nya lupa lagi ditulis ini. Headline-nya itu pemuda anti korupsi. Jadi where-nya Jakarta,
when-nya apa namanya, Senin ya, why-nya menpora optimis, how-nya bila dikonsolidasi generasi muda memiliki peran, fotonya Antara, editornya malah ada 2 ini, tahun disiarkan 2010. Aduh, ini udah nama file lagi. Jadi tugasnya cukup buat kok 6 foto ya, tugasnya 6, tugas ke-6 4 foto saja ya, kaget. Tugas ke-6 bikin teks aja, jadi bikin foto. Yang paling gampang itu kalau mencari foto, orangnya harus bergerak, sedang mengerjakan, kan karena kalimat aktif ya, misalnya sedang menandatangani, sedang mencangkul, sedang mengangkat, sedang memilah. Jadi Anda tinggal cari tempat di mana banyak orang berkegiatan, mungkin di tempat-tempat perdagangan ya, atau di tempat-tempat bisa di mana saja. Yang penting di situ ada orang bergerak. Tapi masalahnya kalau kita datang belum tentu orang sedang bekerja. Nah itu bisa misalnya ditunggu sampai orang itu, kalau umpamanya pedagang, sampai orang itu melakukan transaksi. Tapi kalau umpamanya tidak ada yang bertransaksi gimana? Masa disebut seorang pedagang sedang melamun menunggu pembeli, kan itu nggak tepat juga. Bisa saja Anda melakukan sedikit meminta bantuan kepada pedagang itu, misalnya Bapak mohon, Ibu mohon maaf, bisakah Bapak Ibu misalnya merapihkan dagangannya. Nah nanti ini bisa jadi caption, seorang pedagang sedang merapihkan barang-barang elektronik apalah begitu ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Ini bukan manipulasi, ini kan ada orang dagangnya. Kecuali yang tidak boleh itu pedagang yang lagi baik-baik saja, misalnya dibuat, coba dong Bapak Ibu di menangis atau diacak-acak dagangannya Bapak Ibu biar kelihatan bahwa ini sedang ada trauma. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau settingan yang kecil semacam itu bisa saja, tapi yang nggak boleh itu yang ngada-ngada. Ada orang demo misalnya, orang demonya lagi duduk termenung. Nah itu kalau biar foto ini menjadi menarik, kadang si orang demo ini nggak sadar kalau di foto. Kita kasih tahu saja, coba diangkat spanduknya gitu, biar fotonya menjadi menarik. Apakah itu salah? Ya nggak salah. Yang nggak boleh itu misalnya kita mendorong, ayo itu rumahnya dibakar. Nah itu yang tadinya demonya baik-baik saja menjadi kemudian membakar rumah. Nah itu ya Anda bisa jadi provokator. Jadi artinya setting ini kan masuknya settingan ya, di setting ya ada batasnya. Jadi tidak boleh settingan itu berlebihan. Tiba-tiba saja men-setting agar orang melakukan sesuatu padahal tidak ada di kenyataannya, itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar tolong diangkat spanduknya, atau misalnya ada pelari yang habis memenangkan lomba, dia kan langsung terpuruk ya, lemas, lelah. Nah kita boleh meminta coba dikibarkan bendera merah putihnya begitu. Jadi biar dia juga sebenarnya lagi sedang gembira ya, selebrasi, cuma kadang tidak sadar. Dan itu boleh. Jadi nanti di captionnya itu bisa berbunyi sedang meraih kemenangan, mengibarkan sang merah putih. Tidak kalau misalnya captionnya si pelarinya itu sedang terduduk lesu, masa seorang pelari sedang terduduk lesu setelah memenangkan lomba maraton, kan itu jadi juga tidak menarik fotonya. Demikian, mari kita coba menulis tag foto ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi saya dan bagi kita semua.
Amin ya robbal alamin. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.